Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Wa ma ta'tihim, dan tidaklah datang pada mereka, oh ahli Makkah, min ayatin, oleh satu ayat, min ayati rabbihim, daripada ayat-ayat Tuhan mereka, aidalatin ala risalati Muhammadin, yakni ayat yang menunjukkan atas kerasulan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, illa kanu anha mu'ridin, melainkan ada oleh mereka dari ayat itu mu'ridin, yaitu berpaling. Shadaqallahul azim. Ayat berapa? 46. Saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita memasuki tafsir daripada surat Yasin ayat ke-46 dari 83 ayat. Surat Yasin ini adalah surat tentang dakwah Islamiyah yang seyogianya seorang muslim harus memiliki kepribadian Yasin. Begitu. Ayat ke-46 Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Penduduk Mekah, karena surat Yasin turunnya di Mekah, kita ngomongin namanya asbabun nuzul, latar belakang turunnya ayat. Meski Quran ditujukan kepada semua umat manusia, penduduk Mekah kala itu, kata Allah, bila datang satu ayat dari ayat-ayat Allah, yakni tanda-tanda kebesaran Allah yang menunjukkan bahwa benar-benar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul, utusan Allah. Bila mereka datang kelihatan ayat itu, tanda-tanda itu bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul Allah, mereka berpaling, tidak mengindahkan, mereka berpaling, tidak menerima. Dicela penduduk Mekah betapa kebenaran demi kebenaran pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nampak kentara jelas. Apa yang mereka sanggahkan tentang Nabi semuanya jelas, dibantah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
bagaimana peristiwa Isra Mi'raj yang terjadi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka enggak percaya. Perjalanan yang begitu singkat dan padat, jauh namun tercepat sejagat raya, ke Palestina yang mereka sering jalankan. Akhirnya ketika minta tanda-tanda, emang masjidnya ngadep mana, tiangnya berapa, pintunya berapa, ngadep mana-mana, semua dijelaskan nama Rasulullah karena Nabi udah ke situ. Mereka nggak percaya dengan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benar begitu. Apa yang Nabi sifatkan tentang Baitul Maqdis, semuanya tidak ada yang meleset. Emang Nabi ke situ, tapi mereka cuman berkomentar yang diomongin benar. Tapi bagaimana menurutmu Abu Bakar? Percaya enggak? Kata Abu Bakar, timbang Palestina, ana tiap hari berita langit yang disampaikan Nabi, ana percaya. Timbang Palestina yang masih dekat. Begitu. Maka Abu Bakar dapat gelar As-Siddiq, percaya. Enggak pakai apa iya, enggak. Apa yang diomongin Nabi itu percaya. Ahli Mekah pada umumnya tidak menerima kebenaran itu. Begitu, tidak menerima, menolak pada kebenaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perilaku penduduk Mekah yang disebut jahiliyah. Orang jahiliyah itu ngeyel Nabi kita Muhammad SAW ke pasar beli sayuran buat bininya. Emang begitu sebetulnya aturan agamanya. Jadi yang namanya laki itu pagi ke pasar Bayoran, bisa Cipulir, beli apa yang pengen dimakan dia. Pengen makan hari ini sate sayur tempe, ya beli tempe dia, kasih bininya, suruh masak. Begitu Nabi tuh begitu, ke pasar beli makanan, begitu bini yang masak, nenteng begitu. Ndak malu, ndak. Nabi ya, berkata Nabi itu dikritik oleh orang kafir Quraisy. Wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'am wa yamshi fil aswaq. Mereka berkata, Rasul apaan ini Muhammad? Suka jalan ke pasar. Orang Rasul manusia, ada kaki, ada ini, ya jalan biasa. Manusia butuh untuk makan, ke pasar belanja biasa. Rasul juga enggak aneh, dianggapnya aneh. Begitu. Justru kalau enggak napak ke bumi dicurigai. Ini kakinya gantung ini ya. Begitu. Ini namanya apa ini? Memedi ya. Rasul manusia, ya manusia biasa. Mereka begitu. Ya'kulu ta'am. Kok Rasul kok masih doyan makan? Ya manusia. Kalau enggak makan lapar. Bila ada tanda-tanda kebesaran Allah yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tolak, enggak terima ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tolak. Itulah namanya jahiliyah. Nah, kita karena Quran ini yang baca adalah kita. Sabanari kita baca Quran biar kata seain. Orang kafir enggak baca sama Quran.
Kita yang baca ini Quran, saudara, jangan sampai kita masuk pada jahiliyah modern. Ajaran-ajaran Islam kita yang jadi fobia, Islam fobia. Ajaran-ajaran Islam yang masuk, kita yang alergi. Ajaran Islam bagus, ada tuh KUHP, kumpul kebo segala macem, lagi diributin, itu ajaran Islam masuk tuh, nggak boleh. Kadang yang ngeributin Muslim juga begitu, padahal itu larangan. Jangan sampai ada begini. Kita negara berketuhanan, ada aturan, bukan negara bebas begitu. Ini namanya disebut wa matatihim min ayatin min ayati rabbihim ila kanu anha mu'ridin. Ada ayat semacam poligami, kita yang nentang begitu. Apaan ini? Jangan ditentang begitu. Wong bukan perkara wajib, bukan perkara wajib, hanya perkara boleh. Al-Quran nggak ada yang wajibin bininya 4 gitu, nggak ada. Al-Quran itu boleh sampai 4, boleh. Kayak saudara makan boleh 6, boleh juga enggak. Yang kayak begitu nggak usah ributin. Ada orang makan nambah, mungkin lapar, kan begitu aja. Ngapa dibikin susah? Nambahnya yang dilarang, begitu. Hah? Iya mungkin mampu begitu. Jadi kita jangan sampai pakai baju orang lain yang pada akhirnya kita sendiri nginjek-nginjek Al-Quran begitu. Kan Quran cuman bilang boleh, enggak wajib gitu, enggak ada, boleh. Kalau orang non muslim masih maklum lah mengkritik itu, masih maklum. Meski begitu patah mereka. Berapa banyak orang yang kami ketemu dengan saudara-saudara kami non muslim ketika bertanya tentang Islam, mereka bilang, Pak Haji, itu Islam bagaimana? Apanya yang bagaimana menurutmu tentang ajaran Islam? Masa nikah boleh 4? Ini apa? Benar ini ajaran begitu. Orang non muslim masih wajar mereka mengkritik. Meski begitu mereka bakal melongo kalau saya suruh baca itu kitab Injil Perjanjian Lama yang mereka pegang sampai detik ini. Akhirnya diam juga. Non muslim. Nabi Sulaiman alaihissalam masih tertulis di Injil, istrinya 1000. Berapa? 1000 sama 4 banyakan mana? Duh. Oh no, diributin. Ngapa yang ini? Karena bodohnya muslim. Orang Nasrani kalau kita jelasin, mereka ngangguk-ngangguk. Anda kenal Solomon? Pernah dengar? Pernah. Di mana banyak cerita Solomon? Perjanjian Lama. Di kitab Bapak harus jujur. Imamat bongkar berapa bininya? 1000. Kenapa Anda nggak kritik? Anda nyebrang-nyebrang. Diam. Banyak. Ini muslim. Namanya jahiliyah modern. Quran bilang jahiliyah itu bila datang tanda-tanda kebesaran Allah, tentang kebenaran Nabi Muhammad dan ajaran yang dibawa Nabi Muhammad, mereka tentang kebenaran itu. Ini Islam datang sebagai rahmatan lil alamin.
Begitu. Jadi kalau ada tangan nih, tangan gitu. Sebagai rumus seorang muslim, tangan kukunya panjang. Kukunya panjang. Ada tangan kukunya panjang. Karena tiap bulan motong kuku mulu, biar enggak motong kuku capek, bayarnya pedikur, medikur, potong aja tangannya, biar enggak motong-motong kuku. Yang dipotong tangannya, biar kagak motong kuku. Orang model begini bener apa salah? Salah. Salahnya di mana? Hah? Iya, salahnya di mana dia? Kan dia biar enggak pegel motong kuku mulu. Hah? Salah enggak? Salahnya di mana? Motong tangannya, kan tangan dia. Hah? Memotong bukan pada masalahnya, yang harus dikomentari masalahnya, jangan pondasinya. Begitu. Bila kuku itu panjang, jangan yang dipotong tangannya, tapi kukunya. Bila ada penyelewengan di antara oknum muslim dalam berpoligami, begitu macamnya, jangan yang diserang, jangan yang diserang ajarannya, orangnya. Begitu tuh namanya, kalau saudara nyerang ajarannya, saudara milih motong tangan, bukan motong kuku. Ada apa Rasulullah kayak begitu? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ada orang punya bininya kanker rahim, stroke macamnya. Stroke jangan dikata penyakit ringan, berat. Boros stroke segerobak udah berat, apalagi stroke. Ya Allah, bininya stroke, udah sakit begitu, apa kudu dicerai? Maka ada ajaran, dah Anda rawat tuh istrimu, Anda kebutuhan biologis Anda nikah. Kan rahmatan lil alamin. Banyak dia punya istri, dokter udah vonis istrinya rahimnya ndak bisa untuk melahirkan, dicerai. Kan nggak mungkin. Sementara dia pengen melangsungkan kehidupan, Islam izinkan. Kan orang beda-beda, jangan orang diukur kayak kita. Orang kan nggak bisa. Namanya kita maksakan orang pakai baju kita, nggak boleh. Baju dia, baju kita, baju kita. Inilah namanya rahmatan lil alamin. Begitu, nggak bisa diukur, kan beda-beda. Begitu, mungkin begitu. Ada orang, oh dia nikah lagi, ya mungkin mampu kali. Begitu. Jangan kita yang kagak mampu kayak model kita, dia suruh nyontoh kita. Begitu. Jangan sampai dia diukur bininya kayak bini kita. Lah ada orang bininya, kalau udah ngomong satu udah diam. Sebab dulu waktu dia pacaran di Bali, ada kucing datang lagi makan. Satu, tuh kucing kagak pergi. Dua, kagak pergi. Tiga, diem aja, tembak dua sama bininya. Maka setiap bininya bilang satu, udah diem aja. Ngeri diapain? Iya dor. Lah kan beda orang, jangan ngukur. Jadi artinya yang dimaksud, jangan nyalahin ajarannya, yang disalahin orangnya, oknumnya.
jangan ajarannya. Begitulah di dalam warisan, laki-laki dikasih 2, perempuan 1. Ini enggak adil, namanya muslim menentang ayat Allah. Itu udah adil. Apa adil tuh? Memberikan sesuatu sesuai porsinya, namanya proporsional. Begitu, proporsional. Begitu. Adil tuh bukan artinya sama. Enggak ada rumus dalam Islam adil tuh artinya sama. Justru kalau sama tidak adil. Kalau sama tidak, menurut saudara yang namanya adil tuh kudu sama enggak? Hah? Halo, kudu sama enggak? Hah? Yang benar nih? Enggak. Kalau sama tidak adil. Punya anak 5 biar gampang. Yang 1 kuliah, nomor 2 SMA, nomor 3 SMP, nomor 4 SD, nomor 5 TK samping rumah. Yang TK kita kasih jajan 5.000. Ini yang kuliah nih di UI 5.000 juga. Adil enggak? Kagak. Adil tuh bukan sama, tapi adil tuh sesuai kebutuhan. Itu namanya adil. Si laki ini diwajibin oleh agama ngasih mas kawin, diwajibin oleh agama ngasih nafkah, maka dititipi oleh agama lebih karena kewajibannya banyak. Begitu titipan. Buat perempuan juga dititipin. Kalau bahasa orang Jawa sama-sama satu kok. Cuman yang atu laki-laki 1 pikulan, yang perempuan 1 gendongan. Sama-sama 1. Tinggal dibedah 1 ini. Kalau 1 pikulan berapa bakul? Hah? 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 Kalau 1 pikulan berapa bakul? Kalau bapak nih mikul, bakulnya berapa? Kaleng dah kalau nggak ngerti bakul mah. Hah? Oh iya, kalau ngegendong? Oh iya. Karena dia bakal mikul. Begitu. Mikul siapa? Mikul orang lain. Begitu. Makanya kata teman saya yang tidak ngaji, emang juga begono laki-laki 2 perempuan 1. Kata yang kagak ngaji, yang paham sama Quran, radina billahi robban wa bil islami dinan. Lihat aja ngapa laki-laki 2 begitu. Lihat palanya. Tuh laki-laki punya berapa pala? Berapa? Mana-mana? Kasih 2. Perempuan punya berapa pala? Kasih 1. Emang yang dihitung pala. Jadi agama tuh begitu. Jadi apa yang datang dari Allah lewat pintu Rasulullah, terima sebagai ajaran agama. Ajaran, jangan ditentang. Namanya Islamfobia. Muslim anti Islam. Muslim sama Islam takut. Muslim tuh sama Islam kudu berani. Lihat orang Nasrani, Kristen tuh pakai kalung salib. Begitu, kalung salib. Berani dia? Berani enggak? Berani. Apa maknanya? Gue Kristen bangga. Apa? Masa Muslim enggak bangga sama agamanya?
Dia aja bangga. Muslim sama agamanya takut. Ada masalah ini pada keimanannya. Udah bangga sama agama. Udah bangga sama agama. Orang Kristen biasa pakai salib, nggak apa-apa. Artinya apa? Sebagai bentuk keyakinan, kebanggaan pada ajarannya. Kenapa Muslim takut? Orang Kristen di bis kota baca Injil. Ngapa kita baca Quran aja ngumpet-ngumpet? Ntar dikata sok suci. Iya, itu karena kesalahan Anda. Begitu dia juga kagak mengata sok suci, orang baca nggak apa-apa. Begitu. Bangga sebagai ajarannya. Itu mau ngaji aja ngumpet-ngumpet. Takut. Mau kemana? Mau main. Mau ngaji, mau main. Pantas di majlisnya tidur aja. Emang mau main. Begitu. Enggak serius. Orang tuh bangga sama Islam. Jangan takut sama kebenaran agama. Jangan takut. Islam tuh radina billahi rabban. Yes, gua punya Tuhan Allah, wa bil islami dinan. Yes, gua punya agama Islam, wa bi Muhammadin nabiya. Yes, saya punya Nabi Muhammad. Harus bangga. Bangga. Begitu. Bangga. Begitu. Karena kita kurang tahu tentang segala sesuatu, tentang siapa Nabi Muhammad, repot. Anak kita, ya Allah, idolanya siapa? Messi. Ya Allah. Begitu. Mana orangnya ngaji juga lagi malam ini. Begitu. Kenapa mengidolakan begitu? Karena dia tidak kenal Nabi Muhammad. Nggak bisa mengidolakan Nabi karena dia nggak tahu kehebatan Nabi itu kayak apa, nggak tahu. Makanya Nabi bilang, adibu auladakum bisalasi khisal. Didik anak anda dengan 3 perkara. Hubbi nabikum, cinta Nabi. Cinta Nabi, sholawat ya, biar nanti tumbuh. Biar sama Islam tuh bangga sebagai Muslim, bangga sama Islam. Begitu Islam, kita takut sama Islam, takut. Itu begitu. Dan ini penting, saudara, penting. Jadi ada namanya jahiliyah, yaitu bila ada ayat-ayat Allah ditentang, tidak diterima, ama ajaran agamanya kurang demen. Begitu. Ada orang ngomong politik, aduh Muslim gak usah ngomong-ngomong politik dah, apalagi di masjid. Nggak benar, politik kotor. Siapa yang bilang? Kalau Islam kagak boleh dibawa, mau ditaruh di mana Islam? Orang di mana-mana Islam kudu ngikut. Mau ke WC, Islam ngikut. Kaki kudu kiri. Doanya Allahumma inni a'udzubika. Keluar WC, mau tidur, mau senggama, mau apa aja Islam kudu dibawa. Suruh Islam kudu ditaruh. Ini nggak benar. Begitu. Ujungnya akhirnya dia bingung. Negara mayoritas Muslim, tapi Islam kurang diperhatikan. Bila negara itu 80% Muslim penduduknya, maka 80% kekayaan negara untuk kesejahteraan masyarakat Muslim. Kudunya begitu, namanya proporsional. Begitu. Tapi karena kita Muslimnya alergi, nggak demen ini, nggak demen itu, begitu. Ujungnya akibatnya Muslim pada minggir, minggir. Gara-gara Muslim minggir, yang ngisi di Senayannya orang-orang yang kurang ngerti Islam jadi repot. Gara-gara Muslim minggir. Justru kita harus bangga, ada tetangga kita nyalon dah,
dia dewan, ya bagus dah. Yang kita kenal kira-kira begitu. Untuk apa? Kita cinta Islam. Begitu, cinta Islam. Orang sebut sekarang sama muslim sendiri politik identitas. Semua juga ada identitasnya. Begitu. Nggak ada yang nggak pakai identitas. Ada partai identitasnya partai wong cilik, itu identitas. Begitu. Ada yang identitasnya agama, ada yang identitasnya buruh, ada itu. Semua juga identitas. Kalau nggak ada, nggak jelas. Emang perlu identitas, nggak bisa. Ada identitasnya nasionalis, ada yang macam-macam, ada yang religius, tapi kudu ada identitas. Begitu, itu normal. Jangan alergi sama politik. Bila muslim alergi sama politik, akibatnya muslim jadi bulan-bulanan di negeri sendiri. Begitu, rugi kita, rugi. Jangan cari pemimpin yang sempurna, jangan. Enggak ketemu kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cari yang punya keunggulan dari yang ada. Begitu aturannya. Begitu. Itu kayak begitu. Namanya identitas. Jadi Islam itu wa ma ta'tihim min ayatin. Jahiliyah tempo dulu, bila ada ayat-ayat tentang kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tolak dan mereka tentang. Padahal kebenaran itu tampak nyata. Begitu muslim di abad modern kurang demen sama Islam, tolak. Ini namanya jahiliyah modern zaman sekarang. Muslim kurang bangga dengan ajaran agama, bangga. Dan ini adalah hal yang paling penting dalam kehidupan, bangga. Begitu. Dan ini yang kudu ada di kita. Begitu tuh, kudu bangga dengan agama. Maka kita, apa yang disampaikan oleh Nabi, ambil, gigit, kuat-kuat sebagai sebuah ajaran. Paham atau tidak paham, urusan nomor 2. Yang penting terima dulu sebagai ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai ketika diberikan pici oleh orang tua dari pasar, pici Haji Hasan, Haji Hasan, Haji Hasan, oh iya baik, Cidodol, kampung kecil, iya, pici dibeliin, beliinnya nomor 5, palanya nomor 7, kagak muat. Kok kagak muat ya? Akhirnya gara-gara kagak muat, ke dapur nyari pisau, dikerok apanya, palanya, biar apa? Biar muat. Sementara ada tetangganya beliin pici nomor 5, paling nomor 7, dia bilang sama orang tuanya, tolong ditukar nomor 7. Ini yang pertama sama yang kedua, yang benar yang mana? Yang mana? Yang kedua yang apa? Tukar. Bila pemahaman Islam gak masuk di otak kita, jangan Islamnya yang disalahin, putar otak kita. Ada apa ini ajaran? Ada apa? Ada apa? Sampai diajarkan kayak begini, diajarkan kayak begini. Ada apa? Kalau kita nggak mengerti, cari. Jangan diperkosa ajarannya, ujungnya ditentang. Kagak benar. Islam itu enggak main kritik-kritik. Dilihat, enggak main menentang dulu, pelajari dulu.
terima dulu, taslim. Kata Al-Quran, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Demi Allah, Tuhan tidak beriman mereka sebelum mereka bertahkim pada putusan yang kau putuskan terhadap apa yang berselisih pada mereka. Mereka taslim pada apa yang kau sampaikan wahai Nabi Muhammad. Terima aja ajaran Nabi. Yang kita nggak paham, ntar lama-lama paham. Pelan, nanti ngerti. Kayak kantong baju sebelah kiri, ngapa nggak di sebelah kanan? Karena yang bakal ngambil tangan kanan. Kalau sebelah kanan ribet. Jadi ajarannya tuh enak. Pelan. Jangan banyak kenapa-kenapa, jalanin aja. Jalan aja. Ono yang dagang baju, dagang jaket aja tuh Pak Haji Mardan, kan nanya kenapa-kenapa, bikin aja. Tuh kayak begitu. Kepanjangan nanya kenapa, ngerjain kagak. Kenapa mulu. Ujungnya menentang ajaran agama. Terus kita jangan begitu jadi muslim. Sebab kalau kita kayak begitu namanya disebut jahiliyah modern, jahiliyah zaman sekarang. Jahiliyah begitu, jahiliyah. Zaman dulu emang perempuan itu pakaiannya kurang, zaman dulu begitu, kurang. Pelan-pelan mengerti tamadun peradaban, panjang mengerti, menutup. Kenapa harus ditutup? Ya Allah, permen relaksa ada 2, yang dua-duanya jatuh di tanah. Yang satu ada bungkusnya, yang satu kagak ada bungkusnya. Saudara mau ngambil yang mana? Emang apa yang kagak ada bungkusnya? Kotor. Itu Islam, kenapa perempuan kudu dibungkus? Bagus. Emang begitu. Jadi biar bagus. Ini kok mengekang perempuan, justru kalau rambutnya ditutup satu, nggak perlu banyak sampo, duit lagi, mana masih pandemi. Kan puyeng ya kan. Gimana? Jadi enak ajarannya. Gitu. Ujungnya akhirnya dibungkus juga. Waktu ditutup palanya udah nggak ada nyawanya. Ya itu nggak bisa dakwah. Modar namanya. Kan ditutup juga ujungnya. Ditutup nggak? Tutup juga. Justru ayam di pasar Bayoran ada 2. Ada yang kelihatan mua-muanya apa hanya kelihatan? Ada yang berhijab ayam. Ayam yang berhijab ayam hidup. Yang kelihatan mua-muanya ayam. Tuh, ayam aja paham. Ayam. Masa kita pelan-pelan ajarin yang bagus-bagus agama. Pelan-pelan. Maka jahiliyah kala itu wa mata tihim min ayatin, tidaklah datang oleh satu ayat min ayati rabbihim, dari ayat-ayat Tuhan mereka, dalatin ala risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan kebenaran demi kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad pada misi kerasulannya. Illa kanu anha mu'ridin, bila itu datang, melainkan setiap datang ayat-ayat kebenaran mereka berpaling, tidak terima, menuduh Nabi gila, menuduh Nabi tukang sihir, menuduh Nabi begini. Kenapa? Karena menolak sebuah kebenaran. Maka muslim tidak karena itu. Terimalah kebenaran, sebuah kebenaran dari manapun datangnya. Bila telur, meski dari pantat bebek, ambil telur.
Bila tinja, biar kata dari presiden yang mulia. Bila tinja, jangan begitu. Kenapa? Karena bukan dari siapa, tapi apa. Inilah Islam. Maka kita pelan-pelan dalam hidup ini pelajari pelan-pelan ajaran Nabi, nanti paham betapa luhur ajaran Nabi Muhammad. Kalau kita perbandingan agama, saudara, dalam dunia Nasrani tidak ada perempuan dapat warisan, nggak ada, sama sekali nggak dikasih hak. Cina, boleh tanya tuh Cina nih, anaknya pertama perempuan 2 gitu, 3 laki-laki. Dia yang megang hartanya. Si laki-laki ini boleh tanya itu. Yang lain gak boleh pegang yang perempuan. Karena perempuan gak ada hak pegang. Maka Cina tuh kalau kemudian lakinya mati, buru-buru pengen nikah. Kenapa? Karena dia gak bisa belanja. Di Singapura sampai detik ini perempuan belanja gak boleh dicurigai. Dari mana Anda? Harus laki. Ambil detik ini. Begitu, kayak begitu. Maka kita ini harus paham tentang luhurnya ajaran yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Indah ajaran Nabi. Cuman karena kita kurang mengerti aja, akhirnya kita nyela mulu. Termasuk kematian. Wa matatihi min ayati. Kalau orang mati itu kan tanda Allah. Allah kasih nasihat, kafa bil mauti wa idhon, cukup kematian sebagai nasihat. Kalau kita tahlilan, sadarin di hati kita, kita juga bakalan mati kayak dia. Jadi pelan-pelan, ini yang paling penting. Maka muslim kudu bangga pada ajaran agamanya. Muslim kudu bangga. Begitu. Tahadus bin nikmah, kami ini sama teman-teman demen keliling daerah di Indonesia, kadang ke luar negeri. Untuk apa? Ngenalin Islam sama kiai-kiai, pembawa panji-panji Islam. Karena sebuah kebanggaan dengan ulama-ulama yang membawa panji-panji Islam. Tanpa mereka kita nggak kenal Allah. Maka kita hormat sama ulama. Di mana ke ulama? Karena mereka lah yang bawa panji-panji Islam. Tanpa mereka kita kayak binatang, nggak kenal peraturan. Kita bangga aja sama kiai-kiai, ziarah kemana tempat. Untuk apa? Sebagai bentuk muslim kudu bangga sama ajaran agamanya. Dan ini hal yang paling penting dalam hidup dan kehidupan kita. Kita jangan alergi sama ajaran agamanya. Akhirnya mereka yang maju karena mereka bangga dengan Islam. Bagaimana tuh orang-orang barat? Orang barat yang namanya cash, saudara, cash. Contoh dah tuh McD, KFC, cash. Bayar dulu baru makan. Bener nggak? Hah? Bayar dulu nggak? Bayar dulu baru makan. Itu yang diajarkan Nabi Muhammad. Namanya cash, bayar dulu baru makan. Namanya cash. Itu kayak begitu. Itu ajaran Nabi. Maka mereka maju usahanya. Cabangnya di mana-mana. Ya, ngikutin Rasulullah. Lah kalau kita mana usahanya kecil-kecilan, dagang es doger, ada nggak dagang es doger? Begitu. Dagangnya begitu, dagang bakso, dagang apa lagi ada ya? Ya warteg, makan dulu baru bayar. Padahal katanya cash. Bagaimana? Mau diusir? Belum bayar, kagak diusir, orang pada ngantri, kan bingung. Kalau mereka nggak tahu, udah selesai, udah usir. Udah bayar. Tapi mereka yang bangga dengan ajaran Islam, kita yang kagak. Gitu. Kayak begitu. Cash tuh begitu.
kayak begitu. Itu begitu, namanya cash. Kalau ngutang, yang penting tanda jadi. Di sini namanya DP, DP ya, kredit tuh kredit. DP ya, DP. Udah tanda jadi aja, begitu. Nggak apa-apa, pakai. Ya udah, yang penting ada jaminannya, ada ininya, keterangannya, ada alamatnya jelas apa. Itu begitu. Mereka maju ya karena ngikutin Islam. Kita enggak. Kita kurang bangga sama ajaran agamanya. Kurang bangga. Mereka bangga dengan Islam, ajarannya. Maka jahiliyah modern seringkali menjadi Islamophobia. Apa itu Islamophobia? Muslim mengkritik ajaran-ajaran agama dirinya, bukannya membackup, mendukung, membela, tapi malah mencaci, menghina. Dan ini nggak benar. Kita jangan kayak begitu. Maka dinasihati oleh Allah, wa matatihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Mudah-mudahan Allah beri kita kekuatan iman Islam kita, keluarga dan anak keturunan kita, hidup kita makin cinta Islam, keluarga kita Islami, anak keturunan kita Islami, cinta Allah, cinta Rasul, cinta Islam. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini?